Di Kuala Namunya. Apa, Ustaz? Di Kuala Namu, Medan. Baru pulang, Ustaz, baru pulang ke Padang, Ustaz, baru pulang kampung. Oh, asli Padang berarti. Iya, Ustaz. Berarti posisi kemarin di Pondok Pesantren Kuala Namu itu nggih. Oh, iya, Ustaz. Ya. Jadi kayak kasus-kasus yang jin masuk sendiri itu penyebabnya itu ada beberapa faktor ya. Jadi sebelum proses ruqyah itu biar saya jelaskan dulu ya kronologi berawal dari gangguan. Jadi kalau kasus yang Teteh alami ini, gangguan jin ini kalau saya analisa itu jin yang masuk sendiri gitu ya, bukan jin yang dikirim. Kalau yang jin masuk sendiri itu ada beberapa faktor, diantaranya itu punya masa lalu yang sedih, trauma atau kekecewaan, atau pernah melakukan kesalahan tanpa disengaja ya, seperti suatu contoh membuang air panas sembarangan. Nah itu maka bisa memicu gangguan jin yang masuk sendiri gitu. Oke. Nah, sebelum apakah dulu punya riwayat rasa sedih yang mendalam atau rasa trauma atau apa yang dialami? Oh, ada, Ustaz. Dari pemicunya dari pihak keluarga, teman atau lingkungan? Pihak keluarga, Ustaz. Ya, keluarga. Itu dialami sudah berapa lama? Maksudnya masa-masa yang kekecewaan, kesedihan gitu. Sudah lama, Ustaz, mungkin ada sekitar 5 tahun gitu, Ustaz. 5 tahunan ya. Ya. Jadi sebelum melakukan proses ruqyah itu Teteh saya pahamkan ya terkait masalah qada qadar ya, mungkin sudah dijelaskan di pondok pesantren ya, tapi ini saya tegaskan kembali bahwasanya sesuatu hal yang menimpa kita di luar kekuasaan kita itu adalah ada di area yang Allah kuasai ya, itu yang dinamakan qada ya. Terus perbuatan kita, aktivitas kita yang ada di area yang kita kuasai itu nanti yang akan dihisab Allah ya. Mau melakukan kebaikan, mau melakukan ketaatan, mau melakukan kemaksiatan, nah itu akan dihisab ya. Jadi kategori yang Teteh alami mungkin orang lain atau orang tua atau keluarga yang bikin Teteh sedih, kecewa atau amarah atau dendam, itu kodok dari Allah, harus dikubur jauh-jauh ya, harus dihilangkan dari benak pikiran ya. Apakah itu sampai melukai hati atau seperti apa? Bagaimana, Ustaz? Kejadian-kejadian itu sampai mendalam atau setengah atau ringan aja? Mendalam, Ustaz. Mendalam. Nah itu mulai sekarang ya harus dikubur jauh-jauh. Kalau umpamanya Teteh ibadahnya sudah baik, tadarusan Al-Baqarah di dalam ruqyah mandiri sudah baik, zikir pagi petangnya sudah baik, dan bahkan sudah berhijab syar'i ya. Akan tetapi bila di badan ini masih ada psikis yang gangguan, maka itu adalah pintu masuknya setan di dalam tubuh manusia ya. Insya Allah masalah Teteh ibadahnya sudah baik ya, sudah berhijab syar'i, alhamdulillah. Tinggal sekarang pembenahan terkait psikisnya ya. Belajar untuk memaafkan ya,
dimaafkan semuanya ya. Karena apapun orang itu yang membuat teteh itu sedih atau kecewa, semuanya akan dihisab oleh Allah ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak. Ya. Jadi nggak usah dipikir jauh-jauh, nggak usah dipikir mendalam ya. Sakit hati boleh, tapi justru kita kasihan ya. Kita harus mendoakan ya, umpamanya ini dipicu dari orang tua umpamanya. Kita doakan ya, justru kasihan mereka. Bisa dipahami. Ya. Nah, bila berkenan ya, ini bila berkenan ya, terkait luka hati ini seperti apa, bisa diceritain kalau umpamanya berkenan sih. Sepertinya belum bisa. Belum bisa, nggak apa-apa kalau umpamanya belum bisa. Yang saya sarankan supaya teteh itu bisa menerapi diri sendiri ya. Ini tadi rencananya mau saya psikoterapi ya. Kalau umpamanya saya itu mengetahui permasalahan, nanti saya bisa menerapi psikoterapi supaya sakit hati itu bisa hilang ya. Tapi karena teteh itu mungkin belum bisa untuk menyampaikan permasalahan ini, maka yang saya sarankan supaya teteh itu bisa menjemput kesembuhan dari Allah ya, dari gangguan jin ini, maka kalau bisa terapi diri sendiri, asupin pikiran-pikiran positif, terus pahami masalah kodok kodar ya, mana yang yang di area yang dikuasai, mana di area yang menguasai manusia ya. Karena perbuatan manusia itu ada dua macam ya, area yang dikuasai dan area yang menguasai. Nah, area yang menguasai ini yang menimpakan orang lain, yang teteh itu tidak ada ikut campur sama sekali ya. Nah, itu teteh kalau umpamanya menimpakan apapun yang tertimpa yang teteh tidak disadari, itu kodok dari Allah dan harus diikhlaskan. Oke? Kalau mimpi-mimpi yang selalu didatangi laki-laki, selalu berhubungan suami istri, itu dalam 1 minggu berapa kali? Jadi kalau akhir-akhir ini Ustaz udah nggak ada lagi Ustaz. Tapi semalam itu sebelum Ramadan itu sering Ustaz, mungkin hampir tiap hari saya bermimpi seperti itu. Tapi kalau kejadian yang berhubungannya itu baru 2 kali. Oh gitu ya. Terus kecenderungan itu mulai kapan? 2 tahun yang lalu atau setelah gangguan terus selang setahun, atau kapan itu kecenderungan yang ada dorongan suka itu? Sebenarnya itu tuh udah sekitar 15 tahun Pak. Berapa? 15 tahun. 15 tahun? Oh berarti sebelumnya itu sudah ada kecenderungan gitu ya? Nah, tapi kalau pas awal dari mimpi-mimpi gangguan jin itu dari 2 tahun ini? Iya, sekitar 2 atau 3 tahun gitu Pak, baru-baru juga. Berarti pas waktu 15 tahun ya, yang berarti waktu kecil sudah ya? Sekitar umur 7 tahun Pak. Nah itu sudah ada mimpi-mimpi belum? Belum. Lingkungannya seperti apa? Lingkungan yang teteh tinggalin di pas waktu ada kecenderungan itu? Maksudnya bagaimana Pak? Lingkungannya lingkungan dari mana? Maksudnya semua itu kan ada sebab akibat ya.
Jadi apakah itu ujuk-ujuk ada kecenderungan bahwasanya pas waktu kecil suka sesama perempuan gitu, ataukah ada dorongan dari luar? Dorongan dari luar kayaknya. Dorongan dari luar. Ayo, ini sepertinya memang selain gangguan jin itu ada faktor yang nanti harus Teteh sendiri yang bisa melawannya, oke? Berarti selama umur sampai sekarang belum ada pernah ada laki-laki yang ta'aruf gitu, nggak ada? Ada. Terus kecenderungan ada berapa persen kecenderungan suka sama lawan jenis itu? Ada berapa persen? 50%, 50%-an. Tapi ada perasaan ada. Ada. Ya, alhamdulillah berarti tidak begitu parah ya. Berarti masih ada kecenderungan, maksudnya dua-duanya ya, kecenderungan laki-laki ya ada 50%, yang 50 itu sama perempuan gitu nggih. Analisa saya, karena Teteh ini dari kecil ya, khawatir saya ada gangguan jin leluhur ya, jin nasab. Apakah dari keluarga Teteh itu kakek-kakek ada orang pintar dulu? Nggak ada rasanya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau kasus-kasus yang kalau ini kasusnya itu gangguannya itu keluar masuk dia, jadi gangguannya ada di luar tubuh gitu. Jadi kalau gangguan yang ada di luar tubuh, maka kalau di ruqyah dia nggak akan berdampak gitu. Sering ada mimpi ketemu orang yang sudah meninggal? Ada pernah, tapi tidak sering. Kalau analisa saya ini gangguan, kalau analisa ya, gangguannya gangguan dari jin nasab gitu ya. Jadi ada kecenderungan seperti itu karena ada yang mengikutin Teteh sejak kecil gitu. Nah, kalau kasus-kasus yang gangguan di luar badan itu kesembuhan itu 80% itu dari Teteh sendiri. Kalau Teteh ini di ruqyah dimanapun nggak akan mengalami dampak gitu. Maksudnya Teteh sendiri ini yang berusaha gitu. Berarti gangguannya itu bukan di dalam badan gitu. Kalau seseorang gangguan jin yang ada di dalam badan, maka kalau di ruqyah itu dia pasti akan berdampak gitu. Nah, sepertinya memang gangguannya ada di luar badan. Jadi solusinya, Teteh ini solusinya supaya semakin hari semakin lama itu bisa mengkikis perasaan itu, naluri itu, maka yang harus dilakukan pertama ya psikisnya dibenahin dulu ya. Terus kalau bisa diusahakan dalam satu hari itu tadarusan Al-Baqarah itu minimal 1 hari 2 jam. 1 hari 2 jam, Pak. Minimal ya. Kalau umpamanya itu bisa 3 jam atau lebih, itu lebih baik gitu. Sekarang memang kecenderungan itu naluri itu lama-lama maksudnya di terapi gitu ya. Jadi dengan seiringnya waktu, kalau umpamanya memang dorongan itu dari gangguan jin leluhur, jin nasab, maka ketika
ketika gangguan itu sudah nggak ada, maka teteh akan semakin lama akan semakin normal gitu. Jadi kalau umpamanya gangguan jin ini sudah sembuh, umpamanya sudah nggak ada gangguannya, maka kebiasaan itu tetap akan melekat ya. Nah, gangguan tetap akan melekat di situ, nanti lama-kelamaan itu proses ya. Jadi kesembuhannya lama-kelamaan proses ya. Karena saya banyak pasien-pasien menangani seperti ini. Seperti itu. Jadi memerlukan proses dia. Ya. Nah, kalau umpamanya yang mimpi-mimpi tersebut itu rata-rata memang kadang-kadang itu jin umpamanya jin leluhur atau jin nasab itu yang dampingi teteh itu laki-laki gitu, yang dampingi. Jadi namanya jin nasab itu mengikuti dari sejak kecil, maka dia kadang-kadang jatuh cinta sama yang diikutin itu tadi gitu. Paham? Dalam diri teteh ini gangguan jinnya nggak di dalam dia ada di luar badan. Bisa dipahami teteh apa yang saya sampaikan? Yang terakhir ini bagaimana Ustaz? Maksudnya dari luar badan itu bagaimana Ustaz? Gangguan di luar badan itu, gangguan jin itu kan ada 3 macam ya. Gangguan yang diikat di badan, kalau umpamanya sihir ini ya. Gangguan yang diikat di badan, gangguan yang diikat di luar badan, gangguan yang diikat di rumah atau di tempat usaha gitu. Nah, kalau saya ini 85% menganalisa ini teteh ini gangguannya gangguan jin ya, positif gangguan jin, tapi dia ada di luar badan. Itu. Paham? Jadi gangguan yang di luar badan di sini, kasus-kasus gangguan yang di luar badan di sini itu biasanya rata-rata jin pendamping dia, jin leluhur, jin nasab dari keturunan kakek neneknya dulu mengikutin dia. Apalagi ini caranya memperkuat ya, memperkuat bahwasanya dorongan naluri itu dipicu sejak belum balik kan gitu kan. Nah, itu menambah indikasi lagi, menambah analisa lagi bahwasanya teteh ini tertimpa gangguan jin nasab. Paham kan jin nasab? Jin leluhur? Paham? Ya. Nah, kalau psikis sembuh, nanti jin yang di luar badan itu tidak masuk lagi, tidak akan mudah dia. Ya. Nah, kenapa gangguan yang di luar itu selalu mengganggu, maksudnya selalu keluar masuk di badan? Karena melalui pintu psikis tadi. Bisa dipahami? Apa yang tak sampaikan bisa dipahami? Bisa kan? Nah, berarti terapi psikoterapi untuk penyembuhan psikis dengan tadarusan itu satu paket yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau umpamanya teteh hanya tadarusan saja, tapi tidak psikisnya tidak berusaha disembuhkan, maka percuma. Bisa dipahami? Terus terus begitu juga kalau umpamanya teteh itu hanya terapi saja, tapi di sini tidak melakukan ruqyah mandiri tadarusan Al-Baqarah, maka tidak akan bisa menyembuhkan juga. Karena gangguannya umpamanya perjanjiannya belum terputus gitu. Bisa dipahami? Jadi kesimpulannya jin itu mudah keluar masuk di dalam diri teteh itu menggunakan pintu psikis yang gangguan. Karena kata Rasulullah ya, seseorang yang mengalami sedih yang mendalam, emosional tinggi, trauma berat, syahwatnya besar, maka kalau di dunia jin itu diibaratkan di badan itu ada pintu masuk. Nah, di situ dia. Nah, sekarang kan teteh sudah tak kasih kuncinya, sudah tak kasih arahannya,
tinggal pelaksanaan untuk meraih kesembuhan aja. Ya. Jadi kalau saya analisa ini kemarin itu kan analisa bahwasanya Teteh 2 tahun ini katanya mengalami mimpi buruk, tapi ternyata dari sekarang disampaikan kecenderungan itu sukanya dari 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu itu kan waktu masih kecil ya. Nggak mungkin kalau waktu masih kecil itu melakukan, maksudnya dari lingkungan nonton video, terus dari lingkungan nggak mungkin akan mempengaruhi pikiran pas waktu itu kan. Nah itu murni ya, itu murni dari gangguan jin ya. Nggak mungkin Allah itu menciptakan secara andai kata secara normal nggak ada gangguan, itu nggak seperti itu. Allah itu melahirkan itu normal ya. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena ada gangguan positif itu ya. Jadi gangguannya di sini bukan 2 tahun yang lalu ya, pas mimpi-mimpi, diawali mimpi-mimpi buruk, tapi sudah sejak kecil Teteh itu sudah ada gangguan. Nah, gangguan utama 85%, bahkan sekarang sudah tak simpulkan 90% dari gangguan leluhur atau jin nasab. Oke? Atau kalau umpamanya, ya ini sekali lagi, kalau umpamanya pas waktu masih kecil di umur 7 tahun itu kan Teteh sudah mengalami rasa sedih nggak? Iya, Pak. Nah itu ini ada lagi nih, ada kemungkinan lagi kalau umpamanya umur 7 tahun itu sudah mengalami rasa sedih, maka jin sekitar itu mengganggu. Jadi awal mulanya seseorang yang sedih itu, maka jin itu membuat perhatian oleh jin. Nah, di situ gangguan di situ. Nah, ini 2 kemungkinan ya. Kalau umpamanya Teteh di waktu kecil itu tidak mengalami rasa sedih, maka gangguan dari jin leluhur. Tapi kalau Teteh itu dari sejak kecil sudah mengalami rasa sedih atau rasa trauma atau rasa kekecewaan, maka di situ jin sekitar. Bisa ya? Bisa dipahami? Ya, jadi 2 kemungkinan. Kalau memang dari kecil kah itu dari psikis yang gangguan itu? Iya, Pak. Nah, itu berarti indikasi juga dari jin sekitar ya, bukan jin kiriman tapi jin sekitar. Jadi dari awal Teteh ini sudah gangguan jin ya, tapi dia posisinya ada di luar badan, ya. Nanti disampaikan ke Ustazah Ririn seperti itu, ya. 2 kemungkinan gitu, ya. Ayo, Teteh sudah tak kasih arahan ya. Biasanya kalau arahan-arahan di sini sudah dilaksanakan dalam beberapa bulan itu karena gangguannya sudah lama, maka saya pastikan mudah-mudahan 6 bulan ke depan atau sebelum itu Teteh sudah normal, okay? Ya, karena pasien saya banyak. Karena pasien saya banyak yang kejadian seperti ini ya. Kalau umpamanya mengikuti saran saya, karena gangguan yang lama prosesnya harus lama. Jadi mudah-mudahan 6 bulan ke depan Teteh normal kembali. Oke, disembuhkan Allah. Iya. Oke. Ayo di bulan Ramadan ini ya, kita gunakan ya, Teteh gunakan untuk berdoa kepada Allah supaya naluri Teteh ya, naluri yang sejati ya, seorang perempuan disembuhkan Allah, dinormalkan kembali, dan Teteh dibersihkan dari gangguan apapun ya, dari gangguan jin, dari gangguan psikis ya, lahir batin disembuhkan Allah ya. Ya, Teteh sekarang pejamkan mata, berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Engkau Maha Penyembuh ya Allah, kembalikan nalurinya seperti fitrahnya ya Allah. Kembalikan nalurinya seperti fitrahnya ya Allah. Kembalikan nalurinya seperti fitrahnya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.